Mbah, kira-kira dong, masa orang sakit seperti ini dikira kerasukan jin? Kamu itu yang sok tahu. Pasien ini tuh diganggu makhluk halus. Kamu pasti nggak bisa tidur kan semalam. Makanan yang kamu makan rasa hambar. Iya mbah, betul. Tidur dan makanmu digangguin makhluk halus itu. Mana ada yang seperti itu? Di dunia medis nggak ada yang namanya hal mistis. Mas ini itu sedang terkena penyakit DB. Bisa dilihat dari suhu tubuhnya yang tinggi. Ciri-cirinya ada bintik-bintik merah di tubuhnya dan juga nafsu makannya berkurang. Ah, kalau gini mana yang benar? Aku yang benar. Lah itu Bu Ustazah. Bu Ustazah, Iya, Yip, ada apa? ini Bu, aku mau berobat tapi nggak tahu lewat jalur yang mana. Hah? Maksudnya? Gini Bu, kata Mbah Dukun, aku diganggu makhluk halus. Tapi kata Pak Dokter, aku kena DB. Terus yang benar yang mana Bu? Oh, gitu. Memang, Yip, makhluk halus itu ada. Jadi ikut berobat jalur Mbah Dukun ini Bu. Tunggu dulu, Yip. Makhluk halus itu memang ada untuk mengganggu rohani kita, bukan jasmani kita. Aku lihat kamu ini demam. Berarti jasmani kamu yang bermasalah. Pak dokter ini insya Allah bisa menyembuhkannya. Oh, Yip. Ya udah Pak Dokter, aku minta obatnya. Iya mas, ini obatnya. Ah, makasih banyak ya Pak Dokter. Ya mas, sama-sama. Nah, bener kan? Segala penyakit itu bisa sembuh, tergantung bagaimana kita mengobatinya. Wih mbak, mau pindah alam ya kamu? Enggak, Bang. Udah tahu mobil jalan, kamu malah mau menabrakkan diri? Atau kamu sengaja ya, biar aku ganti rugi? Aku ini menghadang karena abang mau melindas keranjang asongan itu. Woi, aku ini memang sengaja mau melindasnya. Loh, Bang, nanti kalau pedagangnya datang dan melihat keranjangnya hancur gimana? Ya biarin, salah sendiri dia kabur membawa uang kembalianku. Ini mas uangnya. Waduh bang, apa nggak ada yang kecil uangnya? Wah, nggak ada mas. Gimana ya? Wih mas, kembalianku. Sial malah kabur. Awas ya, aku lindas. Tapi kan kasihan, Bang, nanti pedagangnya. Halah, nggak ada kata kasihan sama orang licik seperti dia. Ini bang kembaliannya. Loh, mas, bukannya kamu tadi kabur ya? Enggak bang, tadi itu aku lari untuk menukar uang abang yang besar. Tapi kenapa kamu tinggalkan keranjangmu di sini? Aku tinggalkan agar lebih cepat larinya bang, supaya abang nggak nunggu lama. Benar kan, Bang? Penjual asongan ini baik. Ya mbak, betul. Maaf ya mas, tadi sudah berburuk sangka sama kamu dan juga sudah mau melindas daganganmu. Tapi untung ada mbak ini yang sudah mau mencegahku. Ya bang, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya mbak. Iya, Mas, sama-sama. Sekarang sudah jelas kan, Bang? Jadi, Bang, jangan berburuk sangka dulu ketika belum tahu kebenarannya. Iya mbak. Jasa transfer goib, jasa transfer goib. Transfer goib? Saya mau transfer, Mbak. Oke, Mbak. Jadi transfer goib itu pakai mulut. Udah, Mbak. Coba sekarang kamu telepon penerimanya. Baik mbak. Halo, gimana? Uang yang aku transfer udah sampai belum? Syukurlah kalau udah sampai. Makasih ya mbak, uangnya udah sampai. Iya, Mbak. Sama-sama. Yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya mbak. Iya, Mbak. Jasa transfer goib. Wah, kalau gitu aku juga mau deh transfer uang goib. Mbak, permisi mbak. Iya, Mas. Pasti kamu juga mau transfer goib ya? Iya mbak, betul. Bisa kan? Iya, Mas. Sini, taruh di mulutku. Mbak, kok uangku gak terkirim seperti mbak tadi? Itu karena uangmu ini uang haram, Mas. Mbak, jangan asal ngomong ya. Aku nggak asal ngomong, karena tadi itu... Permisi mbak, saya mau minta tolong. Hah? Minta tolong apa, Pak? Tadi itu ada orang yang kehilangan uang. Tolong kamu pancing ya pelakunya. Hah? Maksudnya? Mbak kan bisa transfer goib lewat mulut. Kalau uang haram, pasti nggak bisa kan? Iya, Pak. Betul. Nanti
Kalau pelakunya kesini buat transfer, pasti nggak bisa, karena itu uang haram. Nanti bisa kita tangkap pelakunya. Oke, siap Pak. Waduh, tangkap kamu. Ampun pak. Terima kasih ya Mbak, sudah membantu menangkap pencuri ini. Iya Pak, sama-sama. Sudah tugas saya membantu polisi. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu untuk membawa dia ke penjara. Ayo jalan. Ramalan gratis. Pindah alam biji motor. Benar nggak ini Pak? Ramalan saya itu nggak pernah meleset, Mbak. Ramalan kok jelek kayak gini, pantas gratis. Kamu boleh nggak percaya ramalan saya, Mbak, tapi nanti tanggung sendiri konsekuensinya. Ya jelas nggak percaya lah Pak. Ini ambil. Pindah alam karena mencret. Terus Pak ini bikin ramalannya. Gak bisa lebih bagus lagi apa? Ya serius lah, Mas. Menurut ilmu yang saya pelajari, kamu akan seperti itu. Tertabrak beneran. Tuh lihat, ramalan saya terbukti kan dengan Mbak tadi. Mungkin kebetulan kali Pak. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah tertulis, termasuk kamu. Aku bisa saja menghapus ramalan itu, tapi biayanya 10 juta. 10 juta mbakmu. Aku tuh bisa ngobatin sendiri kalau mencret. Gak mungkin karena mencret aku pindah alam. Saya nggak memaksa loh, kalau kamu nggak percaya dengan ramalanku. Tapi kamu sendiri nanti konsekuensinya. Dasar tukang ramal gadungan. Nih, makan ramalnya. Wah, aku harus mengikuti Mas itu. Jangan-jangan dia beneran pindah alam gara-gara mencret. Aduh, kok ada seperti yang keluar ya? Wah, aku beneran mencret. Aduh, kok aku lemes ya. Kok aku seperti pernah melihat orang itu ya? Oh iya, itu seperti yang nabrak mbaknya tadi. Ternyata peramal itu bekerja sama dengan pembunuh itu. Halo, korban kedua sudah beres. Aku harus cepat lapor polisi agar kejahatan ini segera terhenti. Halo Pak Polisi. Manjur juga ilmu merahku. Dapat lagi ya. Hah? Ngapain itu Pak Wahyu? Nggak bisa dibiarin ini. Aduh, siapa ini yang lempar sandal? Kamu ya Mas, yang melempar sendal ke arahku. Enggak bang. Kelihatannya itu sandal cewek. Nih, Maaf Mas, itu sandal saya. Oh alah, sendal kamu ya Mbak. Sembarangan aja lempar sendal orang yang sedang tidur. Maaf Bang. Aku melakukan ini supaya Mas ini berhenti mencabut rambut kamu. Hah? Berani mencabut rambutku? Iya Bang, Mas ini mencabut rambut kamu saat kamu tertidur. Hah? Pantesan rambutku jadi gatal-gatal. Cepat sini, kembali rambutku. rambut kamu sudah jadi uang mas. Yang aku cabut itu rambut uban kamu. Karena aku mempunyai ilmu yang bisa merubah rambut uban menjadi uang. Hah? Uang? Jadi ya Mas, cepat cabutin lubanku. Serius mas? Ya, sini. Sebentar. Kamu melakukan itu atas dasar ilmu apa Mas? Atas dasar ilmu kami kasih pak. Yang konon katanya itu yang menciptakan adalah vampir dan Dracula. Astagfirullah Mas, itu tuh syirik Mas. Lihat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Amin. Loh, mana uangnya? Kok malah jadi rambut lagi? Mas lihat kan, itu adalah bukti ilmu selain agama adalah syirik, dan segala hal yang berkaitan dengan syirik itu tidaklah abadi dan terkadang bisa menjuruskan emas kepada kesengsaraan. Waduh, siapa ini yang lempar kardus? Untung aja aku tepat waktu. Siapa kamu Mbak? Kamu ya yang melempar kardus ini ke mobilku? Iya, aku yang lempar. Maksud kamu apa Mbak? Aku kan jadi gak bisa lihat dan ngerem mendadak. Kamu itu ya Mas, apa nggak lihat di depan mobilmu ada orang yang berjalan? Orang? Ya lihatlah. Lah terus, kenapa kamu seperti mau menabrak orang yang berjalan itu? Lah, emang dia mau aku tabrak? Kamu nggak waras ya Mas? Kenapa kamu malah sengaja mau menabrak dia? Kamu ini siapa sih Mbak? Gak usah gangguin apa? Kalau kamu sampai menabrak orang tadi, kamu bisa dipenjara loh. Hah? Di penjara? Ya enggak lah. Dia pergi saja Mbak, gak usah ganggu.
ada apa ini? Mas, kamu itu mau ditabrak sama Mas ini. Hah? Makanya aku melempar kardus ini untuk menyelamatkan Mas. Mbak, kamu itu jangan jadi sok pahlawan ya. Aku itu nggak butuh diselamatkan. Hah? Nggak butuh diselamatkan? Jadi kamu memang mau ditabrak? Iyalah, kamu ini gangguin orang aja, Mbak. Kalian itu memang nggak waras ya. Yang satu mau nabrak, yang satu pengen ditabrak. Mbak, bukannya kita nggak waras, tapi kita itu lagi bikin konten. Tuh. Kat. Siapa itu? Gangguin bikin konten aja. Ternyata lagi bikin konten ya. Aku nggak tahu soalnya. Alah, gara-gara kamu, kita jadi harus ngulang lagi kan? Iya, dasar Mbak ini. Ya udah yuk kita ulang lagi. Aduh, malu aku. Kabur aja deh. Hah? Apa ini? Kok tiba-tiba botolnya berubah jadi uang? Astaga! Mbak, kenapa mbak? Kok kelihatan takut kayak gitu? Ini Mas. Tadi aku pegang botol, tapi berubah jadi uang. Uang? Jadi, uang di bawah itu awalnya botol bekas? Iya Mas, betul. Mbak, kamu ini ada-ada aja. Mana mungkin botol bisa berubah jadi uang? Loh, dibilangin kok nggak percaya. Yaudah, coba lagi aja kamu pegang botol. Hah? Iya ya. Wah, iya. Apa gara-gara sarung tangan itu ya? Coba mbak, kamu lepas sarung tangan itu dan pegang botol lagi. Hah? Iya ya Mas. Hah? Nggak berubah jadi uang Mas? Itu berarti sarung tangan itu yang mengubah jadi uang. Sini. Mas. Loh, mana ini sarung tangannya? Kok nggak ada? Nggak ada. Loh, kok bisa pindah ke sini lagi? Hah? Bisa pindah ke situ lagi? Mas! Hah? Hilang lagi? Hah? Mbak, sebenarnya dari mana sih kamu mendapat sarung tangan itu? Tadi itu... Duh, apa ini yang jatuh dari atas? Hah? Sarung tangan? Tapi kok cuma sebelah? Aku bawa aja deh. Lumayan buat mulung, biar tanganku nggak kotor. Gitu Mas ceritanya. Berarti sarung tangan itu nggak bisa dipakai sembarangan. Hah? Yaudah deh, daripada aku kena karma, mending kabur aja deh.